Jadi Mbak Eka Suranti. Suranti. Jadi Mbak Eka Suranti bagi teman-temannya, teman-teman dekat kalau ngundang Su. Ora apa-apa. Yes, wae. Iki jenenge Mbak Eka Suranti, undang-undangane Su. Ora apa-apa, itu malah untuk kedekatan loh Pak. Iya. CS, oke bro. Jadi Mbak Eka Suranti atau yang lebih ngetop sebagai Mbak Eka Kebumen, ini tidak hanya profilnya yang cantik, selain profilnya yang cantik, Soto Pak, ayo Pak. oh iyalah, Wahyu. Nah, selain profilnya yang cantik juga dan penampilannya yang lucu gitu ya. Lugu apa lucu? Lucu dalam arti bisa membuat panggung menjadi gayeng. Ternyata suaranya secara orisinal memang cakep. Oke, sekarang kita mau ngoncei Mbak Eka Kebumen. Tuh, sing diancai apa Pak? Kisah dan perjalanan karir. Iki mau ning kene niatku dolan lho Pak jane. Kok terus ning kene mbok onceki iki lho. Jengko pertanyaan netizen aneh-aneh, siap loh Mbak ya. Lah ora senja tak tutupi ngene. Dadaan ini berarti. Dadaan ini tadi. Itu. Dan kebetulan Pak Wartoyo ini di shoot frame-nya Tung. Nah, kebetulan Pak Wartoyo Pak ini dulu kakak kelas kuliah. Kakak kelasku. Nah, Waktu kuliah di ISI. diisi. Ketemu di sini, wah, ternyata sudah Jembule, kanca dhewe. brand lengkap nutung. Ya, oke. Sekarang kita mulai Oke. takon sidik-sidik. Takon apa? Apa yang kau tanyakan? Saya tahu sedikit Mbak Eka ini asli Kebumen. Betul. Aslinya Kebumen. Kebumen. Terus sedikit tinggal neng Solo. Siki bersedomilisi ning Solo. Bersilimisi. Milisi. Berdosolmili. Derbo Solo. Has manggone ngono ya, Pak. Wis angel. Neng Solo neng Mojosongo ya. Salah, Pak. Ngendi? Gunung Sari, Ngeringo, Jaten, Karanganyar. Oh, itu masuk Jaten. Iya. Berarti setelah nyebrang rel Palur. Sebelum. Oke. Kertok Juruk itu toh, Pak? Iya. Kertok Juruk wetan sithik sebelum flyover itu ada perapatan iku nganan. Ngiri. Ngiri terus lurus nek jembatan ngiri meneh. Loh, tangannya ngiri apa nih kanan? Ngiri. Oh, siap. Ngiri terus belok nganan. Oh, Pak. Oh, Terus aku ki ngertine mung lurus. lah nek aku nenggok, Pak. Terus kemudian sekolahnya dulu SMKI. Enggak, sekolahnya SMK masih di Kebumen. Masih di Kebumen, SMK Batik Sakti 1 Kebumen. Oke. Jurusannya perkantoran. Wah, sekretaris loh Pak, sekretaris. Butuh sekretaris Pak. Sekretaris sih gaweane apa? Yo nulisi, karo nyetempeli ning nggon kuwi, kantor kuwi. Oh. Iya iya. Lah Terus kan sekarang kuwi. nyetem apa? Iya toh. Oh, nulis surat menyurat sama nyetempeli berkas-berkas. Iya, betul. Oh, Iya iya iya. oh yo ngapa kok yo itu gawane yo ngono kuwi lho. Iya gitu sekretaris. Loh, ternyata Mbak Eka G zaman SMK jurusan SMK. Perkantoran. Perkantoran. Perkantoran kuis salah satunya pekerjaannya nanti jadi sekretaris. Sekretaris. Ngurusin surat menyurat di kantor dan nyetempeli berkas-berkas. Betul. Setelah lulus SMK pindah lanjut mareng Isi Solo. Institut Surakarta. Ya, neng kono jurusan apa? Jurusan Karawitan. Berarti nyetem gamelan. Nyetem gamelan. Rustadi. Oh iya. Nyetempeli berkas itu loh. Itu Pak. Ini dannya nyetempeli opo?
Nyetelin beli berkas-berkas berkas surat-surat berkas itu di stempel gitu ya, betul. supaya keabsahannya bisa dipertanggungjawab. Betul. Itu. Oke. Oh, terus kemudian lulus SMA tahun berapa? Tahun 2005. Berarti sampean lahir tahun 87 ya? 87. Sama saya selisihnya cukup jauh. Cukup jauh. Anda Berarti, bapak saya mungkin. Ora yo, aku 73, cuma selisih 14 tahun yo, itu pas itu. Ora bapakku. Itu jadi 87 sekarang umur 33. 32 to pancen nuwekne aku setahun to, Pak. Di 2000 dikurangi 87 Yo ora wong aku bulan akhir kok. Bulan apa? Bulan September. Oh iya, berarti 32 setengah. Ya mesa dinyang to, Pak. Kuwi lagi babrak-babrak. Babrak iki apa? Ya, oke. Iya. Jurusan kerawitan. Terus konon katanya Mbak Eka ini kecerdasannya seperti Mark Zuckerberg. Jangan berlebihan toh, Ngerti Pak. nggak Mark Zuckerberg itu siapa? Ora. Itu yang punya Facebook. Oh. Sekarang masuk 5 besar atau 10 besar orang terkaya di dunia. Nah, karena saking cerdasnya kuliah ora lulus. Lah nek sing padha sing iki. Nah, itu padha. Nek kecerdasane belas ora Wadka padha. karo Rika gue. Kepriwe. Itu. Aku kan bukannya nggak lulus itu bukan, Oh, tapi selesai lebih cepat. Bukan. Lah, apa? Tapi saya mahasiswa prematur. Kok mahasiswa prematur? Lulus sebelum waktunya. Selesai bukan lulus. Ngelulus. Lah iya, menyelesaikan diri. Selesai sebelum waktunya. Tapi bukan dalam arti apa, tapi gini, sekolah itu kan mudi kawruh, dirasa kawruh wis cukup, kemudian Mbak Eka terjun ke profesional gitu toh. Ya. Sekolah yang di SIT SMK lanjut neng isi, berarti dari keluarga seni. Bukan. Waduh, aneh. Sama sekali nggak ada dari Aneh. keluarga seni. Bagaimana? Bapakku itu petani. Neng dhisik aslinya tukang gerji mesin ini loh, Pak. Sinso. Sebelum gergaji mesin, sebelum gergaji mesin? Tani. Tani, oke. Tani, meligi tani. Kalau ibu mamak neng kebumel kan undangnya mamak iki bakul sayuran ideran itu loh. Oh. Anak tani kok yo ayu ya? Anu delesep ya di Terus kemudian kok terus tapi terus memang dari kecil senang. Dari kecil seneng nyanyi. Dasarnya kan nek mbahku, Pak, mbahku itu dulu tukang tip. Oh. Nek zaman dhisik kan tukang tip-tipe cik nganggo aki, nggo corong sing dhuwur ya ta, Pak. Ya. Nah, setelane itu bendino klenengan, Klenengan, langgam-langgam, wayang. Oke. Terus yang dikenal zaman kecil siapa? Penyanyi atau dalang? Penyanyi idolaku dulu Mbak Nurhana. Oh. Lahirnya udah tahun segini sih ya, 87 ya. Dulu itu Karena Mbak Nurhana itu mulai ngetop 96 97. Ya. Jadi pas sampean umur 10 tahun iya, mulai idolaku kenal. tuh dulu Mbak Nurhana. Aku kelas 3 SMP itu udah bisa kutut manggung. Itu karena setiap hari Tiap hari dengerin Mbak Nurhana. Nyinden itu. Tak pikir nek koyo zamanku ngono mesti bual Cina kan, ternyata aku wis tuwa. Berarti tuwa wae mulakno dan sadar. Akhirnya kena sendiri. Padahal Mbak Nurhana itu umurnya di bawahku. Itu idola saya dari dulu. Iya. Malah oke. sekarang jadi teman dekat itu nggak ada pikiran sama sekali bisa kenal sama Mbak Nurhana. Oh, oke. Iya. Terus berarti dari mengenal tip, dari mengenal rekaman, terus kemudian melihat video juga pastinya kan zamannya Dulu kan belum ada video, VCD. belum ada. Wis Nggon aku urung enek ya Pak, aku ki anake wong ora duwe, sithik ki ora duwe ya. iso banget iki. Anake kaset di anu ngrentek ta diuntung-untung ning sendok ngono kae.
Gitu. Nah, kemudian mulai terjun berarti zaman kuliah di kampus. Berarti sing dipelajari sinden. Iya. Sinden ki angel. Jauh lebih sulit daripada nyanyi. Mungkin tingkat kesulitannya bisa lipat 5 atau 10 kali ya Pak Wartoyo ya. Gitu. Dan sampai sekarang pun saya juga belum bisa nyinden. Oh, Cuma iso-isoan. isanya mung sekitar serepek dan Ya lain-lain. gending-gending, tapi yang gending sing abot-abot itu Abot-abot belum masuk ke sana ya. menguasai. Tapi racak-racak saiki ya ngono. Saiki nek wayangin sing metu ki mung petang lagu. Apa Pak? Pedang kuning, Podang kuning, gubuk asmara, gubuk asmara, tembang kangen. tembang kangen. Lali janji. Terus itu kan belajar. Berarti belajarnya setelah SMK masuk ke sana relatif masih nol lah gitu ya. Ya, Secara akademis, secara keilmuan masih rasa tuh nol. nol. Terus mulai masuk ke panggung piye ceritane? Itu dulu waktu kelas 3 SMP Pak. Wah, S3 SMP 3 udah naik SMP, panggung. itu kan dulu awalnya Ya. suaminya guru SMP ku, Bu Marni itu kan suaminya dalang, Pak Basuki Ambal. Mm-mm. Itu dalang lah, terus ada rapat BB3 dulu, terus aku suruh ngisi pentas, nyanyi itu. Akhirnya terus, loh kok bisa nyanyi Kak? So, Bapak Mayang ikut. Aku ikut. Pertama disangoni 10.000. Mesti dhisik rada ireng. Ora ireng Pak, kelawu. Nah ireng mendeng kata mencolong. Kelawu ya ora ketok belas, burak nih. Terus disangoni 10.000. Sangoni 10.000, tapi zaman kelas 3 SMP uang 10.000 itu kan banyak banget Pak. Tahun? Tahun 99 Pak ya Pak. Oh iya, benar. Ya mungkin 2000 awal kali ya. Ya itu 10.000. Ya. 10.000 itu udah seneng banget, mana cah cilik gue sangu. SMP. SMP, sekolah paling sangu 500 rupiah itu. Songgo tuku mie ayam di serang setengah. Nah terus akhirnya aku nyanyi. Akhirnya ada juga orang yang elektron, dulu kan cuma elektron aja, belum Ya. ada campur sari ringkes. Di sana itu terus diajak nyanyi juga. Lagunya paling cuma yang sederhana aja. Sing duet-duet dulu kan banyak, ada Kempling. Apa mana Mas ketemu Joko. Syekman jangan nyanyi balen. Oh iya. Setelah itu akhirnya keterusan kok nyanyi pena, iso tembang kutut manggung, iso ini terus. Itu SMP SMP. SMA masih iso kutut manggung. Bisa. Terus di SMA dulu aku dapat GC lho Pak, teman-temanku GC. Kan senengannya dulu band, semua Oh, iya. teman-teman itu band. Lah aku cuma nyanyi Jawa. Teman kita ada yang ngece. Kowe iki ra gaul belas semua cah nom senengane Jawa. Loh, lah tak lho. Jawa kuwi kepenak. Ayo saiki lomba sik-sikan golek duit. Kowe ben aku tak ngene. Sampai sekarang tuh alhamdulillah itu bisa jadi lahan rezeki, Ya. bisa jadi jalan rezeki yang berkah, iso ngopeni keluarga, iso bantu keluarga itu karena apa? Karena langgam Jawa. Kalau saya Jawa. jelentrehke pertama untuk rezeki sing cukup dan halal. Iya, Kedua, menjadi famous person, menjadi terkenal atau dikenal banyak orang. iya. Yang ketiga, serawunge Jembar. Serawunge Jembar juga banyak Itu. yang Iya, dikenal. jadi ora mung perkara bokonge tok. Nek pokoknya wis dari lahir Pak, kawan saya. Dari ini kalau sabar itu patahnya lebar gitu. Nah itu jadi ya memang panjenengan punya bakat yang hebat, kemudian memiliki ketekunan yang luar biasa. Jadi sing ngeband, sing dulu ngece-ngece dan lain sebagainya, ya berhenti di ngece saja. Ngece saja. Iya. Karena ya dulu saya itu kan ya aslinya kan orang ya nggak punya sih Pak. Dilalahnya. Itu dulu kan di saat keluargaku down, ekonominya down itu aku langsung bisa nyanyi ini, langsung pentas. Jadi kayak seperti batu loncatan gitu. Tahu Dengan zaman kuliah.
Enggak, zaman SMP. SMP itu kan dulu bapak saya pernah nyalon lurah gitu loh. Wong lurah itu ndemene wis ora dadi terus akhirnya ya tendean lah gitu ya. Terus akhirnya kan aku muncul itu bisa sekolah biaya sendiri, bisa ngeragati ngopeni adik-adik itu karena itu. Oh, berarti itu udah kenal panggung sejak SMP. Iya. Pas kuliah pun panggung sudah satu hal yang bukan hal yang aneh, familiar gitu ya? Ya sebenarnya aneh juga sih Pak. Kan dulu saya itu waktu sebelum di Solo itu kan cuma di desa. Oke. Nah, kalau di Solo itu kan udah beda lagi. Kehidupannya juga udah beda. Cara olah panggungnya juga beda. Kan Kebumen sama sini itu kan beda jauh. Tapi ya nggak jauh banget sih. Orang Kebumen lebih jujur. Kok iso? Misalnya ayam itu bahasa Jawane apa? Pitik. Pitik kuwi tulisannya piye? PITIK. Pitik iki nek cara Solo. Cara Jawa Timur PT. Cara Kebumen pitik. Pitik. Iya jujur Sa. Bledosnya aku sih ceritanya. Pitik. Ya, terus dan terutama audiensnya konco-koncone beda ning Solo gitu ya. Naik panggung wayang awal-awal siapa? Itu pertama saya di Solo pentas ikut Mas Kangko Wijo Laras. Wow. Mas Kangko itu lahirnya tahun di bawah saya dikit kayaknya. Oh, tahun berarti tingkat piro zaman waktu itu? Tingkat piro apane? Tingkat piro? Tingkat piro semester piro lu? Semester 1. Wah, langsung ya? Iya. Ya. Nah, terus kemudian kalau dibilang kemudian loncatan karir. Ya, loncatan karir itu artinya dari berbagai aspek ya. Salah satu tolak ukurnya tentu ketertarikan dan bayaran. Itu pada momentum seperti apa? Ngerti maksudnya? Ora. Jenengan pisanan sangat dikagumi dan diinginkan dan dibayar mahal. Itu pas apakah melu sopo, apakah bar piye? Oh, ngono to, Pak. Nek bahasane iki mergane aku mahasiswa prematur, tadi sing aku mudeng. Iya. Ora terus. Ini loh Pak, aku kan dari jenenge wong proses kehidupan, proses karir itu kan dari nol. Dan saya itu orang awam, nggak keturunan seni sama sekali. Proses dari awal, pertama kali di Kebumen dulu, rekoso Pak. Oke. Cilianku, itu diantar, kalau nyanyi itu diantar sama bapak. Mulai wayangan mesti kan ngantuk. Sini bocah cilik nek dening mburi. Oh, melu wayangan ya. Oh, ikut wayangan. Ya. Tuh dulu meh tiba meh kesamber truk, Pak. Nah, digonceng nang Pak Pit ngono kan, sini ngantuk. Ngantuk ora? Ret. Ngantuk ora ka? Ora. Ngantuk ora ka? Ora, Mak. Liu dulu langsung bapak marah-marah. Akhirnya kalau pulang kakiku diikat, tanganku diikat di depan. Itu ada lagi yang rekosannya Pak. Selalu tak ingat. Berangkat mau wayangan di Purworejo. Itu numpak pit, zaman dhisik numpak pit iki kayak ngurupe gerabang remeng-remeng kuwi pit. Pit otok-otok ngono iki wis luar biasa kanggoku. Mau nyebrang sawah itu kan ada banjir ternyata. Aku nggak tahu. Blusuk ning banjir. Mundur nggak jadi. Balik. Akhirnya cari jalan lain. Ternyata nggak tahu itu jalan buntu. Sama bapak itu langsung terjun masuk sawah. Bleng. Ku malah biar mangkat Pak. Wis dandan? Belum. Belum, bleng masuk sawah. Akhirnya tak eret-eret itu. Setelah itu sampai lokasi. Bapaknya jenenge siapa? Pak siapa? Pak Supriyanto. Oke. Terkenalnya dengan Yanto Yagan. Yanto Yagan. Setelah sampai lokasi, wayangan di Jatimalang Purworejo di pantai. Itu nggak tahu, mungkin karena ada sesuatu yang nggak tahu. Wayangan baru jejer, hujan terus bruas. Nggak jadi wayangan karena taruh angin semua
terus air hujan masuk. Aku pulang naik sepeda masih gelungan jarian, Purworejo ke Bumen itu kan jauh. Berapa? Ya udah 1 jam. Oke. Tapi dulu kan naik sepeda terus bulaan, dulu kan terkenal begal-begal. Sepeda motor. Akhirnya pulang sampai rumah kan gelungan teles, tak sampai rumah tak peres. Isunya tak pepe. Itu enggak, bapak itu? Iya, itu akhirnya nggak dibayar juga, pulang nggak dibayar karena nggak jadi wayangan. Yaudah, terus lagi pulang wayangan lewat Terengkali, itu kan tanahnya tanah lempung. Itu las-lasan totok nggon pit motor itu lah. Ya. Patah cekrok. Akhirnya jalan 1 jam itu perjalanan lewat sawah-sawah ambil cincin padahal itu SMA. SMP. Masih pakai rok untuk nyanyi cincin itu. Nah itu kan sesuatu yang jadi pondasi. Ya. Oh dulu saya itu rekoso. Aku ndhisik rekoso. Iya. Oh, sekarang bisa sampai titik ini. Itu bagi Harus saya itu selalu luar biasa sekali dan nggak ada sama sekali pikiran sampai sama sekali sampai sekarang ini. Kok itu aku iso ngadeg ning panggung, iso di depan umum banyak orang, kok aku nggak takut. Waktu itu jauh sekali dari pikiran saya sampai titik ini. Khawatir pun juga rasanya nggak ada gitu ya. Cuma nggogek gitu kan, karena proses dan setiap tangga sudah dilewati. Iya, jadi ya biasa aja gitu loh Pak. Kalau misalkan sekarang saya bisa jadi seperti ini, itu nggak mungkin toh selamanya juga seperti ini. Saya berusaha menyiapkan alternatif lain. Ya. Kan semua itu berputar. Ya, pemenangnya dunia panggung. Iya. Artinya dunia panggung, kemudian artis seniwati yang levelnya tinggi tidak selamanya pada level itu. Di atas. Kan ada generasi-generasi yang lebih bagus itu. Ya, kadang-kadang memang ada sih kalau misalnya bintang film luar negeri gitu. Susan Sarandon sampai umur 7 bulan masih eksis. Tapi nggak semuanya begitu. Iya. Gitu. Ya muka-muka aku se-80 ya. Cek payu. Bener gampang. Nah, oke, itu loro-lopone Mbak Eka ya. Dan ini saya rasa bisa menginspirasi kita semua. Yang lagi rekoso, lagi nompo pacoban, sabar dan semangat. Ojo terlalu ngelantur dengan kesusahannya Pak. Ya. Lagi rekoso. Yang lagi penak karo diparingi karunia, ojo gampang lalu. Ojo kebajutan le seneng elingane pas lagi rekoso. Ya. Cuma nenek aku gitu Pak. Ya, dan semua orang itu memang senantiasa sekali waktu mendapatkan ujian. Iya. Digembleng. Untuk bisa lulus harus melalui ujian dulu. Kalau sedang mendapatkan ujian artinya mau naik ke level yang lebih tinggi. Saiki zaman kuliah lalu Mas Kangko dan lain sebagainya. Kita pertama kali ketemu itu nang endi tahun pira? Pertama kali ketemu yo ning kene lho Pak, teng PLN niku lho Pak. Kok tempe? Teng PLN ki lho, Demben ki lho. Wah, pentas. Pentasnya teng PLN. Oh, teng PLN. Aku Pak teratap ki lho. Apa? Kok teratap ngapa, Pak? Lagu mau teng PLN. Ya. Ya ning kono to. Terus kemudian ketemu saya lagi itu beberapa kali gitu, tapi karena Mbak Eka ini mahal, saya juga dalam kelas mediocre gitu ya, saya nggak bisa setiap waktu ngajak Mbak Eka. Nek ketemu Mas Gareng Semarang pertama kali tahun berapa? Lupa gue. Lali. Pak Anom? Pak Anom itu ya waktu tahun 2006. 2006 itu jenengan Mas masuk ke Solo tahun berapa? 2005 pertengahan. 2005, iya pas di tahun ajaran baru. Itu 2005, terus 2006 wis melu Pak Ano. Udah. Makanya terus lulusnya cepet, mergo tingkat 1 awal-awal tahun wis langsung. Ya itu
bukan karena itu saja. Apa? Karena kebutuhan juga. Kebutuhan. Pisan kebutuhan teng pindone utek keren nyandra. Berarti nek wis melu Pak Anom terus kemudian sorry ya. Artinya level panggung dan level bayaran penjenengan sudah menyesuaikan. Ya belum juga sih. Belum juga. Aku dulu kan freelance ikut sana ikut sini ikut grup juga biasa seperti teman-teman, bayaran juga biasa seperti teman-teman. Oke. Tapi ya nggak tahu dengan sendirinya. Iya. Ya. Diapresiasi. Gitu. Oh. Terus Pangkur Jenggleng TVRI? Ya. Itu tahun masih. berapa? Itu tahun aku lupa ya Pak. Sekitar 2006. Oh gitu ya. Juga. Itu mungkin salah satu yang mengangkat jenengan ya. Mungkin juga itu iya. juga. Tapi nggak tak pungkiri juga Pak Anom, Pak Mantep, Pak Purbo, Pak Basuki itu adalah beliau-beliau yang andil dalam menaikkan karir saya. Terus kemudian ini masuk ke rodok pribadi. Saya udah deg-degan Pak, nang kaki. Ngombe. Rabi pertama tahun piro? Aku tahun 2008. 2008. Aku ratakon rabi kedua nih, tapi apa-apa Pak. Oke. Tenang aja, apa adanya. Mbak Eka ini sudah merit, mungkin maksudnya kapannya itu saya nggak tanya. Tapi Mbak Eka ini sudah merit 2 kali. Betul. Suami beliau, yang kedua itu Mas Teno. Sutrisno. Mas Trisno itu kemarin ketua fraksi PDIP DPRD Sragen. Dan beliau meninggal setelah beberapa waktu mengalami sakit. Ya. Jadi sekarang ini Mbak Eka statusnya single parent dengan 2 anak. 1 atau 2? 2 anak. Itu. Jadi apa? Istilahnya aku ki bengi ki ketekan rondo ayu. Aja dipromosikne sik to, Pak. Tapi jarine ora wis sementara ini urung patek minat nek karo dalang. Dadi aman iki. Aku wis marem. Geleme karo penggender. Ora penggendere malah ruwet. Kudino kok ya, terus apa namanya dan Mbak Eka ini sosok yang apa mandiri, itu yang saya nilai ya. Mandiri dalam arti bagaimana Mbak Eka membangun sekarang ini sebagai single parent, membangun ekonomi rumah tangganya sendiri, ngopeni keluarga dewe. Ya. Neng ngendi-endi lunga nyetir dewe. Nyetir, kita pikir kesini tadi, mobilnya anyar kinyis-kinyis. Kita pikir bahwa sopir ternyata nyetir sendiri. Anyar kinyis ya utang, Pak. Amazing ya, dari Ngeringo loh ya. Ngeringo itu UNS ke arah Palur gitu ya. Ya. Itu dari sini 1 jam. Itu sekitar 50 kilo kali ya. Iya, gitu. Nah, inilah sosok Mbak Eka yang memang sudah tertempa sejak zaman SMP. Wis kecegur kalen, kecegur sawah, neng dalan kudanan gulungane diperes. Iya kan? Terus apa meneh mau? Ada lagi. Apa gue? Itu juga yang selalu tak ingat, nggak akan lupa. Apa? Aku pernah dicopet. Ini saksi hidupnya. Wow. Zaman dulu itu tak ingat. Tong, gue konsentrasi ya dong. Nah, ini apa? Kok sih dicopet gimana? Dulu habis wayangan Pak Tomo. Pas wayangan Pak Tomo Pandoyo. Nang ngendi? Di Klaten. Seragu. Klaten ini ngendi Mas? Seragu. Oke. Aku tuh mau pulang. Biasanya aku kalau total 3. Biasanya kalau pulang itu kan pasti saya naik bis sendiri, pulang sendiri.
Terus sampai Itu kentingan. tahun piro itu? Piro ya Mas? 2008, 7. 2007. Oh, berarti awal-awal karir di Iya, awal sini masuk ya. di sini. Masuk Klaten. Wes seneng request Mbak Eka gitu. Pak Tomo dulu. Bertiga dong. Itu Kalau tak ceples biasanya dulu. kalau pulang aku kan selalu naik bis sendiri, pulang berangkat sendiri. Itu kok perasaan saya itu nggak enak. Aku terus ngomong sama Mas Wartoyo ini, Mas, ku arep mulai perasaanku kok ora penak, tak nunggu dirimu yo. Yo, tenono ning pondokan. Lah pulang sampai di terminal Tirtonadi. Itu mau naik taksi. Ning dhisik iki digedhan ya 35.000 ya Mas ya. Mahal men. Larang men 35.000 nek cah kuliahan ki ya larang banget zaman dhisik, Pak. Mane-manas ngebis wae. Paling gue 2.000 ya. 2.000. Pak Atta juga masih kuliah. Kuliah dulu. Masih kuliah. Senom juga ya. Senang. Masih bocah. Iya sing tua ya aku. Nah, terus dari Serago balik ke Solo. Solo Naik bis berkencana itu loh Pak. Oh, Sumber Kencono. Sampai Terlanti kan masih agak Ya. Malam. malam Jam 5 ya, masih jam peteng. 5-an. Mm-mm. Taksi pengennya naksi sing aman tapi kok mahal gitu. Mahal. Paling kalau naik Bis kan cuma 2.000. Paling 2.000-3.000-an udah bisa sampai. Kan Wis mikirnya kan wis gitu. tekan terminal. Sudah sampai terminal. Oke. Nah, begitu sampai terminal mau masuk bis, begitu kami berdua mau masuk, Heeh. itu beberapa orang itu Giring. masuk, giring kami berdua ke belakang. Lah, Kuwi Ke anu kursi yang di belakang. Klaten ini. Bukan Di setelah sampai Tirtonadi. Solo, setelah sampai Tirtonadi Di keluar Tirtonadi. terminal kan oper bis Oke. kecil. Oke. Nah, oper bis kecil Pas begitu- mau mudun neng Tirtonadi Turun. ada beberapa orang giring Ya. supaya turunnya lewat belakang. enggak supaya Bukan, masuk kita naik mau bis itu. pindah bis. Dari Oh. bis Sumber Kencana turun ke Tirtonadi kan, terus kita keluar ke terminal. Nah, awalnya mau naksi tapi karena mahal, terus kita di perempatan lampu merah itu Oke. naik bis 3/4 itu loh Pak. itu. Ah, Nah, begitu kita mau masuk ke bis itu belum ada penumpangnya. Belum ada penumpang, Karena giring pagi masuk. kan. Nah, Nah. kami berdua masuk, diikutin beberapa orang masuk itu saya pikir juga penumpang. Oke. Tapi nggak tahunya itu berlima kalau nggak salah itu jambret semua. Waktu itu Itu dan kan tadinya- kondektur sama supirnya itu nggak Nggak berani berkutik. ngapa-ngapain. Iya. Terus cuman saya minta untuk berhenti. iya. Ya Saya tadinya minta kan berhenti duduk. turun lagi. Mau Neng duduk. wis dijupuki apaan nih? Enggak. Ada beberapa yang kena tapi barang-barang harganya masih aman. Karena mereka waktu itu kan kayak bawa koper jadi kan Dikira dari jauh. dipandangnya mesti dari jauh punya uang banyak dan sebagainya. Oh. Kalau dulu kan aku mau Wis duduk. dipepet-pepet, Iya, sampai- wis arep diambil-ambil tapi jenengan minta Tadinya kan Minta begini. turun di perjalanan. Di perjalanan gilingan. sopirnya mandek. Tapi sopirnya nggak nggak ikut turun. berani Itu apa-apa. ada yang ikut turun. Itu kan gini loh Pak, aku mau duduk. Aku sama dia duduk kan kalau jajar nggak enak. Mas, aku tak duduk di depan, jenengan di belakang. Oke. Kan cuma teman biasa kan. Ah. Aku juga, ibu juga jaga perasaan juga, perasaannya pacarku juga, pacarku dia juga. Aku duduk beda kursi. Lah jajarku itu mau desak-desak terus sama ngerogoh-ngerogoh tas. Jenengan kroso, Pak sadar kalau mau Tadinya turun. itu saya nggak sadar kalau dia copet. Aku akhirnya kan nggak nyaman. Heeh. Mas, aku tak jajarku kan yang buri. Aku Ya. ke belakang. Lah yang duduk bareng aku itu ngikutin aku. Yang dari sana desak aku. Jadi aku di tengah-tengah disosok sama tasnya di gerayai-gerayai itu loh Pak. Untuk saya digerayai ki tasnya loh Pak. Untung nang tasnya yang digerayai. Nah, aku kita serapat yang penting. Lah setelah itu aku kan teriak-teriak masih kipiye. Lah ternyata dia juga di awal-awal. Lima. Apa nih, Pak? Apa masih di Barang-barang kita tas. Kita kan juga bawa tas rangsel. Iya, iya, iya. Akhirnya sopirnya mau turun, mau berhenti. Aku turun, dia juga lari turun. Koperku masih di dalam bis. Koperku masih di jero bis. Akhirnya kopernya diambil lagi. Untung nggak kena apa-apa sama sekali. Barang-barangnya juga masih aman. Cuma ada yang kehilangan minyak wangi mas ya. Minyak Wangi wangi. bisa dijupuk. Dan tenan. Monggo Itu minyak terang-terangan loh, wangi Pak. merek Casablanca ya. Bisa jadi. Tapi memang waktu itu Casablanca itu murah mah gitu. di Tirtonadi waktu itu memang masih rawan Pak. Itu Sekarang pun juga meskipun tidak serawan dulu, Solo itu ya bisa dibilang zona yang paling gawat. paling rawan. Wong saya itu kan udah lama banget orang numpak
bis Pak. Mungkin ya ono kali kalau 20 tahun gitu ada ya. Suwe no Pak. Iya suwe banget. Nah, saya dari Surabaya udah malam wis ora ono apa itu aku sampai Solo itu masih pegang ini Pak. Arep mudhun Klaten wis ora ono Note 9 anyar Pak. 14 juta. Gitu. Akhirnya yo itu numpak bis pisan terus kelangan Note 9. Tapi ya terus ketemu sih akhirnya. Ketemu lagi. Ketemu nang toko. Lah caturan Pak. Itu ya berarti pelajaran ya harus. Oh itu sampai nangis aku lho Pak, ngoplok lah terus copetnya miduk mentelengi terus sih. Yuk sampean muduk melu muduk. Miduk. Wes. Aku sampai jongkok gemeter. Tapi padahal ada Pak Wartoyo. Ada dia. Terus akhirnya lanjut naik apa? Naik bis lagi tapi nunggu agak padang. Padang dan terwong-wong wis do minggat. Dipastikan bis itu banyak Banyak penumpangnya. penumpangnya. Gitu. Oh. Jadi kita sedikit. Bis Tawangmangun kan ya Mas sing gede. Ya harusnya mungkin udah sampai kos itu sudah bisa berapa ya? Itu sampai hampir 6:30 baru sampai kos-kosan. How? Terus yang tragis ngeri. Nggak bisa dibayangkan ya misalnya bisa gue terus bablas nggawa Melayu, aku harus gimana? Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi dan semua barang-barangnya pun utuh. Cuma punyanya Mas Wartoyo aja yang hilang nyawanya. Tapi yang psychological-nya itu, psikisnya itu yang yang kacau gitu. Oke, sekarang itu pengalaman-pengalaman buruk ya. Ternyata saya juga nggak ngerti loh kalau Pak Wartoyo dan Mbak Eka ini ternyata kan dhisik wis loro-lopo bareng gitu ya. Mang tanglet kula napa mawon kula ngertos tentang dia. Iya. Engko enak wis mulih to, Pak. Macem-macem. Tak kayak gedang ya. Engko nek dhewe wis mulih. Aku ngerti kuncine saiki. Pak Wartoyo njaluk apa? Nah, oke. Terus itu jadi selain memang mandiri, warungnya gimana itu? Itu dulu warungnya setelah almarhum suami saya sakit, itu kan saya fokus sama merawat beliau. Akhirnya tak oper kontrak. Oh. Tak oper. Ya. Terdasarnya aku juga patek. Yo capek Mbak. Iya. Artinya nggak bisa fokus ngurusi ya, itu. Bisnis seperti itu sangat makan energi. Ya. Ya. Terus Mbak Eka juga menginisiasi perform dari teman-teman mengumpulkan bakat para seniwati. Ya. Sing ngendang wingi jane tenang. Dewi. Ini dari Taiwan. Wow, Taiwan. Ya, Mbak Eka cerita dong awal mula ketemu Pak Gareng Semarang. Mau tak takoki tapi dong dijawab ya. Ya awal mulanya ketemu sama Mas Gareng. Lek Gareng, nah aku nyeluk Lek Gareng. Lek Gareng itu ikut Pak Anom dulu. Pak Anom ya? Iya, aku masih ikut grupnya Pak Anom dulu ya. Biasa aku juga wong aku tuh hobinya gojek asal. Jadi mengalir dengan sendirinya nggak ada. Tapi jenengan awal-awal meluki sinden murni apa lekas berdiri sebagai sinden murni? Sinden awal-awal Iya. sinden murni. Ikut rombongan juga berangkat ikut rombongan. Oke. Dari Ki Heri. Heri siapa ya? Butuh. Nderek meriksani live streaming kisah suka duka yang beruntun. Menapa wonten rencana kromo malih? Butuh. Aku ngombe wae jawaban dhewe. Enak tenan teh. Tapi mengalir saja Pak. Jadi mengikuti arus, mengikuti iline banyu. So nek wayahe rabi ya rabi. Nek urung ya santai menikmati ngopeni anak-anak. Dan justru dengan kesendirian saya sekarang, saya bisa fokus dengan orang tua saya, bisa fokus dengan adik-adik saya, fokus dengan kehidupan saya sendiri yang dulu itu nggak sempat menak nyawa.
perkara rabi gosek. Kok nggak sempet minakne awak gimana to? Wong rabi iki jarine penak. Penak yo gurne ngarep tok, Pak. Tinggal malih awak ngono wis gak menak. Diwalek sithik ngono sampe. Nah iya. Pemenang terus ngentut. Biar. Jadi jawabannya Mbak Eka adalah Ngalir saja, anut laku ning kodrat. Betul. Gitu. Kalau memang Tuhan mentakdirkan Mbak Eka rabi malih, ya dijalani dengan ikhlas dan ya. niat yang baik. Kalau memang belum, ya ora usah dioyak-oyak. Betul. Gitu ya. Jadi istilahnya semeleh gitu ya Mbak Eka ya. Juga tidak tertutup sama sekali. Jadi kalau penjenengan yang bertanya atau siapapun yang mendengar barangkali ada minat, ada pada tawa gitu. Diskon. Ada minat, ada apa ya silah. Jika Anda minat diskon karena ini barang second. Topakno. Barang secondan. Ya itu ya. Oke, lanjut lagi. Tolong dijelaskan bagaimana masuk ke dunia seni. Jelaskan Nun. Tadi udah jelaskan dari awalnya denger kaset idola zaman kecil dulu Mbak Nurhana, dan mulai pentas awal itu zaman SMP. Ya, SMP sudah pentas, wis melu dalang, wis nyemplung sawah dan lain-lain. Dulu sebelum jadi penyanyi itu loh Pak. Apa? Kalau lihat penyanyi di panggung itu, kalau nonton aku dulu kan sering nonton dangdut, sering nonton elektron. Goyang enggak? Oh, enggak. Sambil jajan arumane, jajan permen itu. Nonton. Kok penak ya jadi penyanyi? Jadi paciti nek rumahku paciti ngene iki jenenge dipaciti, Pak. Dipaciti. Ada makanan. Jenenge apa? Disuguh. Diancengi pacitan ngene iki. Lah. Iya, Pak. Diancengi pacitan. Kok diancengi pacitan? Dicepake iki lho, Pak, dicepake pacitan. Oh, Kok dicepaki suguhan. Lah, ngono niku kok diancengi pacitan akeh. Lah. Pacitan. Kok dadi penyanyi penak yo? Di paciti enek ancengan. Kuwi pancene diancengi pacitan kok dari dipaciti. Masih dicepaki. Pacitan ngono lho, Pak. Bahasaku kok mbok diguyu kok ngono kan diancengi pacitan. Diancengi pacitan. Dicepaki suguhan. Lah kok dadi diwale dadi dipaciti. Dicepaki. Nah, dicepaki. Dicepaki pacitan. Nek sprite jan mandi iki sprite ki luar biasa. Oh iya. Ngombe entuk minuman botol itu setahun pisan Pak aku dhisik iki sesuatu. Tahun 90-an tuh Coca-Cola Sprite. Luar biasa. Jadi tahun 94 orang mewah, minuman mewah. Piala Dunia 94 Coca-Cola. Sponsor utamanya Coca-Cola. Itu duluan. Gitu. Saiki lebih memilih yang tanpa gula. Gitu. Oh, itu terus akeh panganan. Akeh banget kok seneng men pengen gitu ya. Dicepaki panganan akeh, ditonton wong akeh kok jadi penyanyi penak. Pikiranku dulu seperti itu dan enggak gagas nih aku pun juga sekarang bisa di panggung itu enggak ada pikiran sama sekali. Oh iya. Jadi apa? Ya berawal dari hal seperti itu menjadi seperti ini bisa ya orang kebayang. Iya. Dan juga tidak sedikit bahwa yang menganggap enak gitu ya. Belum tentu juga akan menjadi enak pada akhirnya. Kan? Orang kadang kan lihatnya cuma blegernya saja. Wah, ketoke Eka udah enak. Tapi jenengan termasuk yang enak karena sudah pada level tertentu. Sekarang, tapi dulu juga prosesnya tuh panjang. Zaman wilujeng dalu Pak Mul ugi Mbak Eka nderek tanglet awal ketemu Pak Gareng Semarang.
Oh nggih. Jadi terus duet dengan Pak Gareng Semarang. Jadi Mbak Eka dan Mas Gareng Sumarbagio Semarang itu pasangan di panggung, artinya mereka solois masing-masing, bukan satu paket seperti Pak Kirun dan timnya, seperti Apri Mimin, seperti Percil Yudo atau Percil dan timnya sekarang, buatan. Beliau masing-masing tampil sebagai person and person, sendiri-sendiri terus dipertemukan di panggung. Jadi ngejobe masing-masing, kontraknya dewe-dewe, bayarannya ya dewe-dewe. Gitu. Tapi karena profesional semikian rupa nang panggung ya wis dar gitu ya. Pak Suparno Surodirejo, idolaku banget nih Mbak Eka. Suaranya bagus, narinya bagus lah. Tentang nari itu belajarnya piye itu? Nari itu belajarnya saya mengalir juga, lihat dulu kalau Lengger itu idola saya. Bu Sophia. Bu Sophia? Ya, Lengger Sophia. Oke. Itu beliau juga. Kalau kabeh ya dagelannya Bu Sulia. Bu Sulia, Bu Sophia. Iya. Kalau Kasuranti. Oh, Kasuranti. Jadi cantrok. Tuh dulu kan kalau lihat orang nari aku seneng. Ya sama juga terus seperti belajar gitu ya. Belajar dengan sendiri. Aslinya aku nggak bisa nari, Pak. Oke. Karena seneng. Yo kuwi. Maaf Bu Eka, mau nanya, gimana tanggapan jenengan selaku pesinden? Ya. Jika ada pesinden berdiri nembang lagu klasik tapi digarap koplo sambil goyang ngebor seakan-akan adol bokong. Mohon tanggapannya Bu. Nek saya pribadi Pak. Nggih. Dasar aku ora iso goyangke bokong. Nek aku kalau udah pakaian kejawen lengkap, itu jogetnya juga ala-ala Jawa aja lah gitu. Nggak perlu yang goyang seperti dangdut, kan beda kalau pakaiannya pakai pakaian dangdut itu kan udah beda lagi jogetnya. Tapi kalau udah pakaian kejawen ya sak madiane. Piye to ben ketok wibawa. Nembang ya boleh kalau joget koplo, tapi yang jogetnya cukup. Nek saya pribadi loh, tapi kan orang lain beda pendapat juga. Artinya Mbak Eka punya pandangan sendiri seperti itu. Monggo kalau mau yang berbeda pandangan nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalau panjenengan pakai kejawen lebih asri, lebih asik, lebih cantik. Kalau ya tetap sama dia menyesuaikan anut karo zaman kelakone, tapi sama dia. Oke, tetap diaturkan bahwa Yaning Tawangono Lintang sekaligus ini sebagai penutup Q&A kita malam ini bersama Mbak Eka Suranti Kebumen. Request khusus dari Pak Tumiono gitu ya, Singapura hadir. Pak, iki tenan dolare gak betul iki? Tinggu sumbangan. Beda lho sawer karo sumbangan. Nanti karena juga tentu nek program saya engko sido dijalankan, pastikan saya yo sambat neng beliau juga gitu. Aku ya tak melu sambat lho Pak. Oke, pas Pak. Sambat bareng ya. Ora kena jedeng lali. Lali melulu. Engko sampean tak jak ngedup. Gelem Pak. Wis pokoknya siap. Yo, monggo ini sembari kita menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua, para netizen yang sangat berbahagia. Semoga panjenengan senantiasa sehat. Semoga panjenengan terhindar dari bahaya penyakit dan apapun juga. Amin. Jaga diri baik-baik, jaga keluarga, jaga masyarakat. Nggak usah metu-metu dhisik ora, sangat penting. Walaupun terpaksa harus keluar, ikuti protokol dan anjuran pemerintah. Dan rasa ngeyel gitu ya. Ibaratnya yang sementara kehilangan penghasilan iso golek meneh. Iya. Tapi yang kehilangan keselamatan ora iso. Wis ora iso balik. Ya. Mesane anak-anake. Ya, nggih.